Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang struktur lipat, lanjutan dari struktur rangka bidang yang sudah dibahas minggu lalu. Baik, sebelum membahas struktur lipat, kita lihat dulu apa saja yang akan kita bahas. Ya, ada definisi, ada struktur lipat di alam. Jadi kita tahu bahwa hampir setiap struktur yang sudah dibangun itu banyak terinspirasi dari alam, gitu ya. Lalu ada prinsipnya seperti apa, bagaimana konsep dasar dari si lipat sendiri, bagaimana perilaku strukturnya, lalu tipe strukturnya, aplikasi, keuntungan kerugian dan contoh, ya. Jadi ini yang akan kita bahas. Tapi yang perlu kalian garis bawahi adalah ini. Bagaimana perilaku strukturnya, bagaimana prinsipnya, dan bagaimana konsep dasarnya. Ya, karena ini sebenarnya yang paling penting kalian tahu tentang sebuah sistem struktur. Jadi walaupun nanti bisa dirubah materialnya, dirubah tentang konfigurasinya, bentuknya, tetap prinsip dan konsep dasar dan perilaku struktur tidak akan berubah. Seperti itu. Oke, lalu kita lanjut pertama ke definisi. Apa itu definisi dari struktur lipat? Ia adalah sebuah rangkaian dari plat. Nah, ya. Kalau bicara plat berarti dia sebuah lempengan, ya. Sebuah lembaran. Apapun itu, kita tidak bicara dulu material. Kalau di sini dibilangin sebuah lempengan atau plat, maka dia merupakan sesuatu yang tipis. Seperti itu, ya. Struktur lipat adalah rangkaian dari plat yang dikoneksikan secara kaku. Nah, struktur harus kaku, ya. Sepanjang sedemikian, maksudnya dia akan dibuat kaku sedemikian sehingga mampu untuk menahan beban dan menyalurkan tanpa ada tambahan balok di sepanjang sisinya. Jadi kalau misalkan kita dulu tahu bahwa kalau ada balok di sini, ada balok di sini, plat ini akan terjadi lendutan. Nah, kenapa? Karena tipis. Pada akhirnya dia perlu sokongan. Makanya kita buat balok, gitu kan. Kita buat balok untuk menahan si platnya. Nah, di struktur lipat ini si plat akan bekerja dengan membuat atau dia melipat gitu. Jadi struktur yang tipis ini ya akan coba kita buat sesuatu sedemikian, sepanjang sedemikian agar dia bisa menahan bentangan yang besar. Ya, logikanya kalau misalkan bentangannya lebar, ya, maka ada kemungkinan dia akan melendut. Nah, biar nggak melendut, pada akhirnya kita harus membuat sebuah bentuk baru dari plat ini agar dia mampu menahan bebannya sendiri, dan akan punya kekuatan untuk bentang yang lebih dari 20 meter. Ya. Jadi 20 meter. Ini adalah fokusnya. Oke. Nah, by the way, ini yang nemuin bukan orang arsitek. Yang nemuin adalah insinyur sipil. Tuh. Ya, jadi kalian sebenarnya harusnya bisa bekerja sama dengan baik sama orang sipil, ya. Karena orang sipil lah yang menggugah kita, memberikan ide kita untuk bisa membuat bangunan seperti ini. Ya. Dia adalah Eugene Freycinet, ya, seorang insinyur sipil tahun 1903 membuat hanggar pesawat
dengan sistem lipat. Nah, orang sipil nggak paham bahwa, bukan nggak paham ya, orang sipil nggak kepikiran untuk bisa membuat ini menjadi sebuah label atau ini menjadi struktur lipat. Maksudnya adalah yang dia tahu adalah dia akan membuat hangar, oke. Dia akan membuat sebuah struktur di mana akan mampu menahan bentang yang panjang gitu. Ya. Jadinya akhirnya dia hanya ya sekedar membuat sebuah bentangan yang penting bisa dipakai buat pesawat gitu kan. Nah, tapi dia tidak berpikir bahwa si lipat ini punya kemungkinan lebih bila di-develop lebih lanjut. Nah, yang kepikiran siapa? Arsiteknya. Jadi, pada akhirnya arsitek seorang yang generalis yang dia bisa melihat sesuatu dan menggunakannya di dalam desain. Pada akhirnya menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Seperti itu. Oke. Nah, dari mana inspirasinya? Ya, kalau bisa lihat di Krang ya, atau Beetle insect with foldable wing ya, sayap dari si serangga ini, lalu pohon ini gitu ya. Seperti itu. Di alam sudah ada ya inspirasi-inspirasinya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada karakteristik dari suatu struktur lipat tergantung dari faktor pola lipatan, bentuk geometri dasar, material, dan koneksi dari lipatan yang berbeda. Jadi, kalau bicaranya sebuah lipat, ya, yang kalian bayangkan lipat itu kan sebuah lembaran. Maka bagaimana lipatan dari lembaran tersebut? Bagaimana bentuk geometri dasarnya, bagaimana materialnya. Nah, baru kita bicara material nih. Kita baru bicara material saat kita sudah membahas pola lipatan dan bentuk geometri dasarnya. Justru material sama koneksinya itu yang teknis. Ya, ini sangat teknis sekali. Ya, ini sangat teknis sekali. Nah, ini sangat konseptual sekali. Nah, konsep ini adalah mainan kita nih, arsiteknya. Nah, untuk teknis ini, ya, ini adalah mainannya si sipil, gitu. Jadi yang fokus kita adalah di sininya. Tambahan sedikit di sini. Untuk teknisnya, tentunya ini butuh pengetahuan lebih tentang material yang digunakan, karena berbeda material akan berbeda perlakuan. Ini dia. Kalau kita lihat bahwa kertas itu letoy, itu tiada kekuatan dia. Kita anggap dia sebagai plat. Kalau kalian lihat ke atas ya, kalau kalian lagi di lantai di bangunan dengan bertingkat gitu ya, kalian tahu bahwa ya plat lantai itu tipis setipis kertas gitu ya. Paling tebalnya berapa sih? 20 cm. Ya sekitar segitu. Nah, plat itu sendiri akhirnya bila diberikan kolom-kolom di sininya ya, tanpa ada sebuah balok di tengah-tengah, maka yang terjadi adalah terjadinya lendutan kayak gini. Nah, atau adanya cuma penahan di sini sama di sini gitu ya, maka dia akan cenderung untuk melendut, cenderung ya, tidak selalu sih, karena dengan nanti adanya bahan bangunan atau teknologi bangunan ya tanpa balok pun bisa gitu. Tapi kita bicara bentang lebih dari 20 meter. Pada akhirnya plat sendiri makin lama makin tebal gitu. Gimana biar nggak makin tebal? Maka sifat yang tipis ini harus diberikan sebuah bentuk baru. Nah, inilah yang akhirnya membuat kita melipat lembaran tersebut ya.
melipat lembaran tersebut pada akhirnya menjadi sebuah bentuk baru. Yang tadinya letoy kayak gini, kita buat dia kaku ya. Kan salah satu ciri struktur harus kaku. Nah, gimana biar lembaran ini jadi kaku? Kita buat dia lipat-lipat gitu ya, lipat-lipat, pada akhirnya dia akan bisa menahan beban nih. Kenapa? Karena konfigurasinya. Kita nggak bicara material, tapi kita bicara lipatan inilah yang pada akhirnya membuat si lipat menjadi kaku dan mampu menahan atau menyodorkan beban gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu nih, kalian harus paham dulu nih ya. Lipatan ini ya, itu dia bisa menahan beban. Nah, ini contohnya ya. Di sini kita bisa lihat yang A ini adalah gambar kertas yang agak melendut, kecenderungannya melendut ya. Lalu diberikan lagi penahan, dilipat sedemikian rupa agar bisa menahan beban tuh ya. Pas ditambah beban berikutnya dia letoy itu, pada akhirnya dia punya batas tertentu yang dia nggak bisa menahan. Nah, pada akhirnya diberikanlah tambahan berupa pengikat di bagian pinggir. Pengikat inilah yang nih, lihat nih kertasnya nih ya, kertasnya kelihatan kan kertasnya ya. Ini seperti ini dia ya. Saat diberi beban tambahan dia kan ada batas kekuatan, nggak kuat akhirnya melendut atau penyok. Nah, diberikanlah pengaku tambahan. Nah, inilah pengaku tambahannya. Jadi setelah kaku, dikakukan lagi dengan adanya lembaran ini di sini. Konsepnya ya menahan atau memperkuat si lipatan tadi biar tidak penyok ya. Biar nggak penyok, maka diberikan penahan seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari suatu lipat ya. Ada yang bentuknya memanjang seperti ini, ada yang seperti ini bulat, ada yang kotak-kotak kayak gini, ada yang seperti ini ya, ada yang begini. Jadi nggak melulu bentuknya seperti ini atau bentuknya kayak gini ya, yang standar segitiga gini. Kadang bisa bentuknya seperti ini, bisa macam-macam. Intinya dia terlipat, dia punya lipatan ya. Tuh, dia punya lipatan-lipatan ini gitu. Lalu yang disebut bentang yang mana ya? Nah, bicara bentang, yang disebut bentang adalah jarak antar kolom ke kolom. Ini yang disebut bentang ya. Ini disebut bentang, ini yang disebut bentang ya, bukan ini ya gitu. Jadi yang disebut bentang adalah arah memanjang dari lipatannya gitu. Kalau ini bentangnya sini ya. Jadi bukan seperti ini bukan bentang, bukan, salah. Bentangnya yang ini baru bener ya. Ini bentangnya ya, kayak gini. Ini bentangnya gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, bagaimana perilaku strukturnya ya? Kita lihat di sini. Pertama, seperti biasa, bangunan akan menerima gaya eksternal, gaya dari luar, kayak gravitasi gitu ya. Nah, gaya gravitasi yang terjadi ditransfer melalui sisi yang lebih pendek dari salah satu elemen lipat nih. Sisi yang lebih pendek itu adalah ininya nih. Nih bagian atasnya nih, puncaknya. Gitu ya. Puncaknya ini. Gitu. Ya, dia akan turun ke bawah gitu. Akan turun ke bawah. Ya.
akan turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Kedua, pertama sudah terjadi, ada gaya dia turun ke bawah. Nah, kedua, reaksi secara aksial mengarah ke sisi samping dari elemen lipat. Dia akan nyebar ke kanan dan ke kiri. Ya, nyebar ke kanan dan ke kiri. Ya, lalu di sini ketiga gaya tersebut dilanjutkan ke kolom atau bearing. Nah, gitu teman-teman. Jadi saat ada beban dari atas ke sini, dia akan turun ke bawah. Lalu setelah di bawah sini, dia tidak mengarah ke balok karena elemen lipat tidak ada balok. Ya, elemen lipat tidak ada balok. Elemen lipat mempunyai kekuatan dari elemen itu sendiri dengan konfigurasi lipatnya. Jadi dengan si plat tadi membentuk lipatlah, akhirnya dia punya kemampuan untuk menahan beban. Makanya perilakunya beda. Ya, kalau plat saat diberi beban, maka dia akan menuju ke kanan kiri. Kalau plat saat diberi beban, ya, maka akan tersalurkan ke balok, lalu balok akan nyalurin ke kolom. Tapi kalau misalkan lipat tidak begitu, beda ya. Anggapnya gini aja, kalau kalian ngucurin air ke sebuah lipatan seperti ini, kan pasti air tadi akan turunnya lewat sini kan, nggak mungkin lewat mana-mana. Sampai bawah dia kemana? Sampai bawah dia akan menuju ke kanan dan ke kiri, lalu ke bawah gitu kan. Di sini ada lubang airnya atau pipa penyalurnya gitu. Nah, inilah yang membuat analogi turunnya air tadi kita anggap sebagai beban yang turun gitu ya, seperti itu. Paham ya maksudnya? Oke, jadi ada gaya luaran terjadi, lalu akan diarahkan ke kanan dan ke kiri, lalu dilanjutkan ke kolom atau bearing. Bearing maksudnya apa? Bearing itu nanti dia akan seperti ini, semacam balok yang nempel sama struktur ini nih, struktur lipatnya. Dia akan nempel jadi satu yang memperkuat lipatan dari si plat tadi gitu ya. Oke, kita pernah bahas yang di sini nih ya, ada ini. Jadi bisa kolom, bisa bearing wall. Nanti di bearing wall tetap di bawah ada kolom lagi gitu, seperti itu ya. Nah, ini adalah contohnya. Ini yang pakai kolom, ini yang pakai bearing. Kalian lihat deh, setiap adanya kolom yang ada di struktur lipat selalu berada pada lembahnya. Nih, kalau kita kembali ke sebelumnya, nih lihat di sini ada puncak, ada lembah. Logikanya, kalau ini sebuah talang air, kalau ini adalah talang air ya, sekarang kalian akan taruh lubang pipanya di mana? Di sini atau di sini? Yang A atau yang B? Kalau kalian naruh di A sama di B bareng-bareng, kira-kira airnya bakal ngucurnya kemana semua? Ke A atau ke B? Ini kalian harusnya bisa jawab ya. Gitu, logika aja gitu. Tes aja di rumah kalau nggak percaya. Kucurin air, bentuk begini, lalu kucurin air di bawah puncak sama di bawah lembah. Kira-kira air akan ngalir kemana? Harusnya logikanya air akan mengalir ke pipa B. Karena ya air itu sama dengan beban, dia akan menuju ke bawah, dia akan mencari tempat yang rendah, dan pada akhirnya menuju ke tempat di mana dia bisa ngalir lagi. Kalau ini nggak ada yang bisa ngalir ke sini, siapa? Air ke sini cuma dikit gitu, karena semua air mengalirnya ke kanan dan ke kiri, kanan dan ke kiri gitu. Nggak ada yang masuk ke pipa A. Jadi
Pada akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa kolom harus berada pada sisi lembah. Paham maksud saya? Sisi lembahnya itu berarti sisi bawahnya. Ini puncaknya, ini lembahnya. Nah, disinilah posisi dari si kolom itu, gitu, ya. Kalau kalian buat di sini, ini salah, udah, ya. Kalian buatnya bagian lembahnya, karena nanti beban yang datang dari atas ke bawah, ya dia akan langsung menuju ke kolom, gitu, ya, seperti itu. Ini juga sama, bearing wall, ya, kolom di bawah, ya. Nah, biasanya di bagian bawah sini ya diberikan stiffener stabilize bottom edge of end bay. Maksudnya di bagian sini diberikan penebalan, ya. Diberikan penebalan untuk memperkuat, gitu, karena semua beban mengarahnya ke lembah, jadi harus diperkuat. Sebelum masuk ke tipe struktur lipat, saya mau menjelaskan bahwa seperti ini adanya, ya teman-teman. Jadi dalam sebuah elemen lipat itu, ya, satu plat ini, ya, itu mengalami dua gaya dalam yang berbeda. Kalau kemarin rangka bidang, setiap batang hanya mengalami tekan saja atau tarik saja. Tapi bila bicara plat dalam struktur lipat, maka si plat tadi, ya, plat ini kalau saya potong, saya crop, saya pindahin ke sini, ya, jadinya begini. Nah, gitu ya. Nah, saat diberi beban dari atas, maka akan terjadi dua gaya dalam yang terjadi. Saat ada gaya eksternal berupa gaya gravitasi atau angin atau mungkin salju, gitu ya. Bagian atasnya akan mengalami tekan. Nih, ya, dia akan mengalami tekan. Bagian bawahnya dia akan mengalami tarik, ya. Nah, jadi dalam satu buah plat itu atasnya mengalami tekan, bawahnya mengalami tarik, kayak gitu, ya. Sama ini sama, sisi sini sama sisi sini sama, ya. Jadi saya hanya ngambil satu aja sebagai contoh, gitu, ya. Nih, tuh, karena dia tertekan, maka dia mengerucut, itu tanda panahnya ke dalam karena ketekan, gitu ya. Tapi kalau dia ketarik, maka dia mengalami pelebaran, pada akhirnya tanda panahnya ke sana. Jadi ini menunjukkan arah gayanya. Saat ada gaya eksternal seperti ini, maka ada gaya tekan yang terjadi di bagian atas, lalu dia menuju ke bawah. Pada sisi bawahnya, inilah maka plat-plat tadi akan mengalami tarik, gitu, ya. Jadi kalau kita buat seperti ini, ya, ini mengalami tekan semua. Nah, bagian bawah ya, bukan tengah-tengah, bawah, itu ya. Bagian bawahnya itu akan mengalami tension atau tarik. Bagian atas akan mengalami compression, gitu ya. Jangan sampai salah, ya. Ini compression semua, ini tension semua. Ini dalam satu plat
itu terjadi gaya dalam. Gaya dalam itu maksudnya adalah reaksi yang terjadi dalam sebuah material, yaitu adanya compression bagian atas dan tension bagian bawah. Ini yang paling kalian harus pahami betul ya. Tipe-tipe struktur lipat ya, itu ada permukaan seperti ini, rangka seperti ini, ruang seperti ini gitu ya. Jadi 3 inilah yang kalian harus tahu itu. Nah, materialnya, baru kita bicara materialnya. Materialnya banyak. Ada beton, metal bisa, kayu bisa, kaca bisa, cuman tidak bisa diberi beban terlalu berat. Plastik bisa ya, plastik bisa, kombinasi juga bisa. Tapi untuk bangunan bentang lebar yang sejauh yang saya tahu sampai sekarang itu banyak material itu memakai beton bertulang ya. Perkembangan sampai saat ini adalah begitu banyaknya bangunan dengan struktur lipat yang menggunakan beton bertulang ya. Jadi tidak metal, kayu, kaca, plastik gitu ya. Seperti itu. Tadi kayak yang dibangun sama si Eugene Fresine tadi adalah dia memakai beton. Nah, karena beton mudah dibentuk dan bisa dilipat. Lipatnya maksudnya saat dicetak dia bentuknya lipat kayak gitu. Ya. Oke. Lalu ini aplikasinya ya. Bisa sebagai rough structure ya, seperti ini. Lalu bisa sebagai floor structure ya. Biar pintunya bisa punya ketebalan tapi ringan ya, maka diberi isian berupa lipatan-lipatan seperti ini. Kalau kalian tahu pintu WC itu pintu WC yang plastik tuh yang warna hijau tuh, kalau kalian lihat isinya dia punya ketebalan tertentu ya, itu dihasilkan dari lipatan-lipatan ini ya. Mungkin kalau pintu tidak ya, bentuknya kotak, tapi kalau kayu-kayu ini dia bentuknya seperti ini, ada lipatan-lipatan ya. Lalu sebagai struktur dari dinding juga bisa ya, dinding kayak gini. Jadi daripada dia membuat sebuah ketebalan tertentu, mending dia membuat lipatan-lipatan ya. Lalu sebagai retaining wall atau penahan dari beban, biasanya kalau lagi pengen bikin basement gitu ya, seperti ini. Nah, apa sih keuntungan kerugiannya? Kita lihat ringan ya, tentunya ringan, karena yang harusnya begini kita bisa buat begini tuh, maka udah hemat bahan berapa nih gitu kan. Seperti itu. Mengurangi biaya konstruksi, mampu digunakan sebagai bentang lebar, secara estetika lebih menarik ya kan. Kerugiannya ya tentunya pemasangannya sulit, harus akurat, kontraktornya harus jago. Karena kalau jadi kerugiannya lebih ke masalah konstruksinya gitu ya. Seperti itu. Ini adalah Yokohama International Passenger Terminal ya, kalian bisa lihat besarannya, kalian bisa searching lagi ya. Lalu ini ada Avocado School tuh, lihat tuh ya, kolom-kolomnya ada di lembahnya, bukan di puncaknya. Nih UNESCO Conference Building juga gitu nih, yang ini ya, yang ini ya, dia juga menggunakan lipatan-lipatan, dia di dindingnya ada, di atapnya ada gitu ya. Oke, nih maketnya. Nah, nanti kan kalau mau bikin maket kayak gini nih, maket origami, tapi harus skalatis ya, harus skalatis. Nih, ini bentang-bentangnya. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah maket di mana harus ada denah, fungsi, baru kalian bikin maket lipatnya gitu ya. Oke, ini presentasi saya ambil dari ini ya, Al Mubin Shah Masum ya. Sumbernya ada di SlideShare.
kalian bisa ngecek sendiri nanti nih ya. Jadi karena beliau ini merupakan engineering sipil, maka sang arsitek bijaknya mengambil ilmu dari orang yang paham gitu ya. Jadi kita jangan ngasal, jangan bikin sendiri, tapi kita bikin sesuai ilmu yang seharusnya, lalu kita adopsi untuk visual. Pada akhirnya kan lipat tadi kan keuntungannya adalah visual yang lebih menarik. Nah itu mainan arsitek. Jadi dengan adanya lipat yang mungkin orang sipil gak kepikiran untuk membuat sesuatu yang indah, kita bisa pikirin itu. Oke, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan di grup WhatsApp atau Japri ya. Tugas nanti saya akan berikan di capture berikutnya atau di slide berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.